Pada implementasi kali ini, saya menggunakan inovasi pembelajaran yang mengintegrasikan antara PID, PET, dan rumah pendidikan. Pada awal kegiatan pembelajaran, saya menggunakan PID sebagai bahan penampil dalam menyampaikan materi di awal dalam pembelajaran saya. Di sini saya menggunakan model pembelajaran stasiun rotation yang akan saya gunakan dan saya integrasikan dalam pembelajaran menggunakan PID rumah pendidikan. Nah, nih, di gelombang mekanik itu ada dua, ada gelombang transversal dan ada longitudinal. Contohnya adalah tali dan cahaya, sedangkan longitudinal itu adalah selimut dan bunyi. Nah, pada model pembelajaran ini saya menggunakan 3 stasiun, yaitu stasiun pertama itu adalah stasiun yang terintegrasi dengan PID, PET, dan rumah pendidikan. Kemudian pada stasiun kedua menggunakan praktikum secara tradisional, dan pada tabel yang ketiga itu adalah bagaimana pengayaan dari guru. Dan pada tahap terakhir saya menggunakan gamifikasi yang berasal dari rumah pendidikan. Dari hasil implementasi yang saya lakukan di kelas, saya melakukan diseminasi praktik baik menggunakan metode webinar yang warahmatullahi wabarakatuh. Bekerja sama dengan PID yang lain dan meminta keynote speaker berasal dari BGTK, yaitu Ibu Diana Sari. Di sini beliau mengapresiasi sekali praktik baik yang kami lakukan. Alamin. Ibu dan Bapak semua yang saya hormati, kita mengetahui bahwasanya perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memberikan nama yaitu dari pasif ke aksi melalui transformasi pembelajaran digital. Saya menjelaskan bagaimana tantangan, solusi, dan apa yang saya lakukan di dalam kelas sehingga PID, PET, dan rumah pendidikan dapat terintegrasi maksimal, dan saya merasakan hasil dari kegiatan tersebut. Tantangan kelas yaitu saat ini saya mengubah keabstrakan menjadi imajinasi. Nah, dimana ketika saya pembelajaran IPA banyak sekali pembelajaran yang saya rasa dari kedua tantangan ini saya mengambil solusi integritas 3 pilar inovasi. Yang pertama, satu ekosistem yang saling melengkapi. Aliran lari listrik gelombang terlihat nyata di layar IFP. Jadi ketika mereka memurid, nanti kita coba lihat sedikit saja Bapak Ibu ya. Kemudian yang saya rasakan dampaknya yaitu adanya kolaborasi dan bagaimana mereka dapat berpikir kritis. Contohnya saja ketika ini testimoni sehari saya, anak-anak bisa yang biasanya diam di kelas sekarang berebut maju ke depan, bukan menggantikan peran. Yang pertama tentu saja dari hasil refleksi ini yang saya dapatkan adalah pemanfaatan rumah pendidikan IFP ini harus memiliki konsistensi secara rutin untuk membangun pembelajaran cara belajar yang baik. Kemudian aja deh kayak proyekting data lab ya. Nah ini kita coba ini kita play seperti main aja gitu. Nanti ketika kita masuk ke IFP sudah kita cuman ngeklik mulai saja di ruang murid. Di ruang murid ada lab maya. Bu Tia kenapa pakainya PET bukan pakai ruang murid gitu? Karena di waktu materi saya kemarin itu tidak ada di sini Bu. Jadi kalau di sini itu hanya sedikit, baru sedikit ya. Nanti insya Allah. Berikut adalah testimoni dari murid saya.
berikut adalah testimoni dari peserta webinar yang mengikuti dan mengisi daftar hadir melalui Google Form.